Ya, perihal persoalan rencana tata ruang wilayah itu tidak menyangkut persoalan PSN karena itu di luar batas kewenangan pemerintah kota Surabaya. Jadi maka dari itu proses memang nantinya akan menjadi persoalan baru tersendiri karena di RT RW itu memang mengatur gambar, mengatur secara umum. Kalaupun itu nantinya seperti itu, nanti ada kewenangan tersendiri. Artinya pemerintah Kota Surabaya dalam hal RT RW tidak punya wewenang mengintervensi reklamasi di Pantai Kenjeran. Ya, secara memang hierarki, memang mekanismenya seperti itu. Setiap proyek strategis nasional itu kan kewenangannya ada di pusat. Cuman pemerintah kota pasti akan dimintai pertimbangan-pertimbangan, termasuk provinsi itu juga. Kalau pertimbangannya itu ada dalam tanda kutip sedikit problematik, ya maka dari itu mungkin menjadi atensi pemerintah pusat. Kalau peran, apakah ada peran penting pemerintah kota dalam PSN ini? Ya kan bisa kan tadi saya bilang posisi awal adalah memberikan pertimbangan. Selebihnya pasca itu nanti kalau itu pemukiman, kependudukan, hal-hal yang lain pasti juga ikut terlibat. Oh, berarti sama sekali dalam hal pembangunan nggak ada, tapi persoalan administrasi warga masuk di situ. Oh iya, pastinya sebagai itu nanti itu kan kepanjangan dari kepanjangan dari pemerintah pusat adalah kota maupun provinsi. Oke. Pak, kalau tidak masuk RT RW itu kan nanti kalau dibangun semuanya kan harus dirombak seperti drainase, penataan semua. Ya maka dari itu nanti menjadi catatan. Makanya saya tegaskan dari awal, ketika mau mereklamasi itu jangan asal-asalan. Paling tidak disosialisasikan secara menyeluruh. Lah, dari awal kan sudah disampaikan di Komisi A mungkin mereka kan juga mendatangkan pakar, tapi kajiannya itu masih prematur. Lah, ini kan menjadi menimbulkan kegalauan dan kepanikan para pemangku wilayah di setempat, termasuk para nelayan dan sebagainya itu. Lah, kalau itu tidak dilewati dengan benar, ya pasti akan menimbulkan masalah. Dalam pembahasan RT RW 2024 sampai 2044 untuk rancangan tata ruang wilayah Kota Surabaya sama sekali tidak membahas tentang reklamasi pulau buatan yang luasnya 1000 hektar lebih. Kenapa tidak dibahas? Harusnya kalau memang itu rancangan dan sudah ada kajian, itu harusnya masuk di Kota Surabaya. Karena apa? Memang untuk batasan wilayah kita di darat. Apa nanti pulau itu bukan suatu daratan? Apa dia akan menjadi kota sendiri atau kabupaten sendiri? Kalau ingin masuk di Kota Surabaya, itu pasti ada rancangan yang masuk di rancangan RT RW Kota Surabaya. Kalau 1000 hektar itu paling tidak ada 2 kecamatan di sana. Terus berapa kelurahan di sana, terus ada berapa jalan yang akan, itu penetapannya lewat panitia khusus yang ada di Kota Surabaya. Contoh, kita membuat jalan yang ada di Middle East Ring Road atau MER, waktu itu masih kosong, dan jalan usulannya yaitu Jalan Insinyur Dr. Soekarno. Kita itu panitia khusus membentuk jalan yang ada di Kota Surabaya. Itu membentuk panitia khusus yang melewati DPRD Kota Surabaya bersama pemerintah Kota Surabaya dalam membuat nama jalan. Nah, kalau sana nama kecamatan, nama kelurahan atau isinya jalannya kan otomatis juga harus lewat DPRD Kota Surabaya, lewat pemerintah Kota Surabaya. Maka saya katakan di depan, kecuali dia akan membentuk wilayah daerah sendiri, kota kabupaten sendiri, berarti tidak ikut Kota Surabaya. Proyek strategis nasional itu apa kewenangan kita? Bukan, bukan kewenangan pemerintah kota. Dan sama sekali kita sudah tahu bahwa proyek strategis nasional pembuatan pulau buatan, saya yakin tidak ada kajian atau feasibility study
dari Badan Riset Inovasi Nasional. Maka jangan sampai Bappenas Badan Perencanaan Kota maupun BRIN Badan Riset Inovasi Nasional itu hanya sebagai ornamennya pemerintah, sebagai hiasan pemerintah. Maka itu harus dilalui supaya nanti tidak timbul masalah. Kami sering sampaikan, buat kajian di pulau-pulau yang ada pulau kosong itu pasti tidak akan berdampak apapun. Atau kalau ingin tidak terlalu berdampak besar, itu sudah ada pulau yang ada, yang penghuninya tidak banyak tapi pulaunya bagus. Pulau Bawean, kalau masyarakat Bawean dan Pemda Gresik tadi itu sepakat, karena di sana sudah ada fasilitasnya, fasilitas penerbangan juga ada, pulaunya bagus, indah, dan sudah kokoh kuat, tinggal menghidupkan pulau tersebut. Apa ketika tidak masuk dalam RTR itu menjadi legal atau seperti apa, atau ilegal atau bagaimana? Legal atau tidak legal, masyarakat di sana sudah menolak dan Komisi C DPRD Kota Surabaya memfasilitasi mereka semua. LPMK penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Gunung Anyar sudah kita fasilitasi semua. Mereka semua menolak, termasuk mereka yang mempunyai usaha kapal-kapal tongkang, kapal-kapal yang pelni itu juga mereka tidak sepakat semua. Oleh karena itu tidak semua proyek strategis nasional tadi berhasil. Tapi kalau yang berdekatan dengan Kota Surabaya, batalkan saja. Wow.